Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang persepsi sosial dan kognisi sosial. Saya akan menjelaskan tentang kognisi sosial. Kognisi adalah respon atau reaksi individu terhadap manusia dan benda yang terbentuk oleh bagaimana cara individu tersebut memandang keduanya atau dunia kognitifnya. Dan kesan tersebut mengenai dunia setiap individu merupakan dunia yang bersifat individual. Dapat disimpulkan bahwasanya kognisi sosial adalah proses berpikir yang dilakukan seseorang untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain. Dan kognisi juga berperan kuat pada perasaan dan suasana hati kita. Suasana hati kita saat ini dan dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap rangsangan yang baru pertama kali kita ketemui. Contohnya seperti ketika kita sedang bergembira dan berkenalan dengan orang baru. Penilaian kita terhadap orang tersebut pastinya lebih baik dibandingkan saat kita berkenalan dengannya ketika kita sedih. Selain itu juga, kognisi bisa mempengaruhi emosi melalui aktivitas skema yang di dalamnya terdapat komponen efektif yang kuat. Selanjutnya yaitu adalah teori-teori kognisi sosial. Teori-teori kognisi sosial sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu kategorisasi atau penggolongan. Ketika seseorang mempersepsi orang lain atau kelompok mempersepsi kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu in-group lawan out-group. Orang yang berada dalam suatu kelompok merasa in-group dan orang yang merasa dari kelompok lain yaitu merasa out-group. Dan teori yang selanjutnya itu adalah teori Rosenberg, dikenal dengan teori efektif kognitif konsistensi atau terkandung disebut teori 2 faktor. Dan yang selanjutnya yaitu adalah teori Festinger, dikenal dengan teori disonansi kognitif. Dan yang terakhir yaitu adalah teori POX atau Fox atau teori Heider, berpangkal pada perasaan yang ada pada seseorang. Saya akan menjelaskan tentang persepsi sosial. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, tapi benar atau salahnya siapa yang tahu? Dan itulah keunikan dari persepsi manusia. Persepsi itu, bahasa sehari-hari yang kita gunakan adalah sudut pandang. Nah, itu adalah sedikit dari biasa yang kita lakukan atau percakapan yang kita pakai sehari-hari melalui sudut pandang dari orang. Jadi, persepsi itu adalah proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai hal macam yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang, atau bisa disebut juga dengan proses menangkap arti atau makna dari kejadian yang dialami di lingkungan. Jadi, proses persepsi itu melibatkan adanya objek yang ditangkap oleh panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, pengucapan, ataupun penciuman. Apapun panca indera lalu diteruskan ke otak kita. Nah, dari otak akan memproses interpretasi atau pemaknaan. Jadi, apa saja sih yang diperlukan saat proses persepsi itu terjadi? Yang pertama, itu ada objek atau stimulus rangsangan yang diterima. Yang kedua, adanya perhatian. Yang ketiga, panca indera. Dan yang keempat adalah saraf sensoris untuk lalu meneruskan ke otak, barulah memberi respon. Jadi, persepsi setiap orang itu dapat berbeda-beda, walaupun objeknya sama. Jadi, apakah persepsi mempengaruhi sikap perilaku seseorang? Jawabannya, ya, bisa. Karena dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu objek akan mempengaruhi perilakunya. Persepsi yang baik terhadap suatu objek akan mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan persepsinya. Jadi, persepsi itu sangat penting bagi manusia, dan persepsi juga merupakan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Nah, jadi tidak ada salah atau benar ketika kita mempersepsikan suatu objek itu secara pasti atau tepat. Persepsi itu lahir dari sudut pandang pribadi ataupun individu.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.